Ini tempat pembuatan ventilator Isalmani TV. Jabar News lagi mau gambar. Mas ada pertama kali itu terpikir kan gitu, apa yang kira-kira kita bisa bantu pemerintah, bantu para penderita COVID di dalam menghadapi serangan COVID ini kan gitu. Nah, alhamdulillah dari diskusi di antara tim-tim inventor muncullah ide untuk membuat ventilator CPAP ini kan gitu. Memang ada dua jenis ventilator. Yang pertama adalah ventilator. Memang ada jenis ventilator yang non CPAP ya, yang sekarang mungkin yang harganya sampai ratusan juta itu kan gitu. Nah itu biasanya dipakainya memang di ruang ICU. Jadi buat para pasien-pasien COVID yang dia paru-parunya udah kolaps, jadi sudah tidak berfungsi kan gitu. Nah perlu dibantu oleh ventilator yang mahal itu, karena memang harus dibuatkan saluran, lubang saluran di tenggorokan, kemudian untuk memasang alat tersebut sehingga bisa bernapas. Sampai hari ini alhamdulillah sudah mengalami kemajuan cukup pesat, artinya dari sisi perizinan sudah diuji oleh BPFK Kementerian Kesehatan RI dan sudah lolos, artinya alat tersebut secara kinerja, kemudian juga kehandalan, kemudian juga fungsi-fungsi semua sudah memenuhi syarat sehingga bisa mulai disiapkan untuk produksi. Kemudian yang kedua, ada tahapan yang harus dilewati yaitu uji klinis, karena semua peralatan kesehatan yang berhubungan dengan pemakaian untuk manusia memang diharuskan untuk melewati uji klinis dengan dipakai oleh para semacam orang-orang yang diperkirakan menderita sakit COVID gitu. Jadi mungkin gejala-gejalanya sudah ada dan sebagainya. Nah sekarang ini kemudian di Rumah Sakit Advent juga, kemudian beberapa rumah sakit di Bandung sudah dilakukan. Moga-moga dalam waktu beberapa hari ini sudah selesai di klinis sehingga memang izin untuk memproduksi dan juga dipakai di rumah sakit sudah diperoleh. Itu. Alat ini dibuat dalam dua versi. Versi yang pertama adalah versi yang merupakan donasi dari para warga masyarakat yang ada alumni Salman, alumni PB, para jamaah semuanya, kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang mendonasikan uangnya untuk memproduksi VNI ini.
dan alhamdulillah kita mendapatkan dana yang cukup besar sehingga akhirnya bisa dipakai untuk memproduksi kira-kira sekitar 600 set ventilator kan gitu. Nah, kalau dari segi pembiayaan itu menurut perkiraan kita ventilator ini memiliki value atau nilai harga sekitar 12,5 juta rupiah per satu buah ventilator. Ya, jadi kalau misalnya untuk pemakaian yang bersifat sosial, 600 set ventilator itu nanti rencananya akan dikirimkan secara gratis ya, karena memang itu kan hasil sumbangan para donatur, sumbangan masyarakat untuk pembuatan ventilator untuk membantu rumah sakit yang menangani para pasien maupun calon pasien COVID-19 itu akan dibagikan gratis ke rumah sakit baik yang meminta atau rumah sakit rujukan. Jadi ada dua kan gitu ya. Ada juga yang masih rujukan seperti rumah sakit Hasan Sadikin, rumah sakit Al-Islam, rumah sakit Al-Ihsan, RSUD kan gitu, rumah sakit Atal itu kita bagi dengan gratis karena di sana kan dipakai untuk para penderita itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang berminat untuk membeli, misalnya ada orang yang punya rumah sakit pengen membeli secara komersial, itu ditangani oleh PT RII, PT Reka Cipta Inovasi ITB yang memang menangani untuk penjualan secara komersial. Itu kira-kira, dan mungkin harganya agak beda sedikit, sekitar 14,5 juta per buah. Oke. Untuk kapasitas produksi memang sampai hari ini tetap kita kejar, tapi menurut perkiraan kita per hari bisa sekitar 50-100 set per hari ketika semua komponen sudah lengkap semua. Pesen ke kita, ada yang rumah sakit dari Sumatera Barat, ada RSUD yang di Garut kan gitu ya, yang mereka memang berkepentingan untuk menyediakan alat ini karena alat ini kan tidak mahal kan, dan juga yang kedua pengoperasiannya sederhana kan gitu, tidak seperti ventilator yang mahal itu yang harus ada dokter anestesi, yang harus ada dokter spesialisnya kan gitu. Kalau ini tidak, ini dokter umum bisa, perawat juga bisa, di puskesmas juga bisa dipakai. Jadi untuk para pasien-pasien yang dia mungkin kena COVID tapi nggak ada gejala, tapi mungkin sudah mulai merasa nafas sesak, nah dibantu dengan pemberian oksigen dari ventilator CPAP ini. Ya, jadi memang ventilator ini karena dia berfungsi adalah memberikan tambahan oksigen dan juga udara ke paru-paru pasien. Jadi alat ini tetap akan bisa dipakai kalau nanti karena penyakit paru-paru, nah itu dia bisa dipakai kan membantu paru-paru berfungsi lebih baik. Itu kira-kira.